perjanjian jual beli Toyota Avanza 13G dengan Astra International Toyota Astra Motor CQ Auto 2000 dengan spek pelek alloy wheel atau aluminium ring 14, namun dalam realisasinya terdapat pelek campuran, yaitu 4 pelek aluminium yang terpasang dan 1 pelek kaleng atau besi yang terpasang di dalam cadangan. Jas pengalamanku, logikaku, pemikiranku, pemahamanku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Perjanjian saya dengan Astra Toyota dengan Auto 2000 dalam jual beli Toyota Avanza 13G dengan spek pelek alloy wheel atau aluminium ring 14 jelas mengikat dan sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak karena perjanjian itu adalah sah. Bahwa dasar awal perjanjian itu adalah karena spek adanya perbedaan, yaitu bahwa Toyota Avanza 13G menggunakan pelek alloy wheel, sedangkan Toyota Avanza 13E menggunakan pelek steel wheel. Jadi tidak ada informasi yang menyatakan bahwa pelek itu menggunakan pelek campuran, yaitu alloy wheel dan steel wheel. Nah, pada saat saya mempertanyakan hal itu, gitu kan, memang pihak Astra International CQ Auto 2000 langsung melalui pegawainya menyampaikan, langsung memberikan pengganti pelek aluminium untuk pelek cadangannya. Tetapi karena permasalahan ini sudah menjadi permasalahan hukum dan saya sudah melakukan somasi, sehingga tidak semudah membalik telapak tangan dengan adanya penyerahan pelek racing alloy wheel itu menjadi selesai. Dan perjanjian yang mengikat itu secara hukum tidak dapat dianulir atau dieliminir hanya dengan pemberitahuan, karena perjanjian jual beli ini dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh nasabah Toyota Avanza, gitu kan, tanpa kecuali, gitu kan. Jadi memang gitu kan, ada beberapa informasi yang saya dapat bahwa pada saat penyerahan kendaraan, pihak atau race dealer itu menunjukkan adanya pelek cadangan yang berbeda. Tetapi pada saat yang saya ini tidak ada yang memberitahukan adanya perbedaan pelek besi yang dilakukan oleh Toyota Avanza kepada saya terkait campuran, gitu kan. Nah, memang kalau secara hukum apabila Auto 2000 atau Astra International atau Toyota Astra Motor itu memberitahukan, dapat dianggap sebagai perjanjian diam-diam. Namun menurut saya rasanya juga kurang patut kalau spek hanya ditutupi dengan atau di dalam tanda kutip diduga diakalin dengan pemberitahuan secara diam-diam, karena perjanjian yang saya tanda tanganin itu mengikat, sah dan berlaku sebagai hukum yang juga undang-undang yang tidak dapat ditarik atau dirubah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama para pihak. Terkait masalah ini kemudian saya juga menarik pihak Toyota Motor Corporation Jepang selaku produsen, dan juga Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia juga selaku produsen terkait dengan produksi Toyota Avanza 13G yang ternyata dalam realisasinya menggunakan pelek campuran 13G dan 13E, gitu. Satu pelek campuran alloy wheel dan steel wheel yang tidak sesuai dalam kesepakatan, dan saya tidak menerima pemberitahuan kesepakatan itu. Jadi analoginya adalah menurut saya karena ini dilakukan hampir kepada ratusan ribu penjual atau pembeli Toyota Avanza, menurut saya ada dugaan unsur kesengajaan, gitu. Kenapa? Karena menyikapi analogi apabila seseorang menukarkan uang 10 juta dengan lembaran 100 ribuan, seharusnya kita menerima 100 lembar uang ratusan ribu. Tetapi kalau di dalam
gepokan ratusan ribu terdapat satu lembar yang berbeda, misalnya nilainya 50.000 atau 20.000, jelas si penukar akan komplain gitu. Namun apabila ternyata hal itu dilakukan, kalau hanya dilakukan pada seorang, patut diduga itu terdapat fraud atau error atau kekhilafan dari pihak yang menukarkan atau bank gitu. Namun apabila dilakukan kepada 1.000, 10.000, 100.000 dan 500.000 up kepada sang penukar, jelas itu dapat diduga adanya unsur kesengajaan dan mens rea dalam penukaran uang tersebut gitu. Demikian juga analogi apabila seseorang membeli kain sutra 1 kodi 20 piece, kemudian setelah dicek di dalamnya terdapat satu kain yang berbeda, misalnya tidak seperti sutra, misalnya kain yang umum gitu kan. Nah, jelas itu juga terdapat dugaan kekhilafan atau kekeliruan. Namun apabila itu dilakukan kepada 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 up pembeli dengan terdapat perbedaan minimal satu yang berbeda bukan sutra gitu kan, saya rasa itu patut diduga terdapat unsur kesengajaan dan mens rea yang diduga untuk merugikan pihak pembeli dan menguntungkan penjual secara tidak sah dan melawan hukum. Demikian analogi yang saya sampaikan, sehingga mengapa saya menarik pihak tertentu gitu kan. Dan saya sebelumnya Toyota Avanza itu adalah mobil kedua. Jadi mobil pertama saya memiliki Innova 2000 dan ternyata speknya itu sesuai. Peleknya racing 15 alloy wheel semuanya, termasuk pelek serepnya cadangan juga berisi pelek alloy wheel gitu kan. Namun hanya terdapat pada Avanza 13G dan yang terdapat velg campuran. Jadi mungkin patut diduga karena adanya inden yang terlalu banyak sehingga mungkin ada dugaan diakalin dalam tanda kutip, karena apabila pihak seller memiliki atau produsen atau authorized dealer memiliki 1.000 pelek atau alloy wheel, maka apabila sesuai spek satu kendaraan 5 alloy wheel tentu hanya bisa digunakan untuk 200 kendaraan. Namun dengan catatan yang satu pelek cadangan diganti satu, sehingga hanya 4 pelek alloy wheel, maka bisa digunakan untuk memproduksi 250 Toyota. Dan ini mungkin saja faktor inilah gitu kan. Dan ternyata setelah saya investigasi, pelek alloy wheel itu hampir 950.000, sedangkan pelek steel wheel itu 400.000. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan, yang cukup besar, hampir 100%, karena 400 dengan 900 jadi hampir 500.000. Dan ya ini baru soal pelek aluminium. Saya tidak tahu ya gitu kan, apakah juga dengan kabel-kabel busi gitu kan. Misalnya perlengkapan kendaraan yang lainnya juga ada perubahan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada konsumen, saya tidak tahu. Terlepas dari permasalahan putusan hakim gitu kan, nanti akan saya bahas secara tersendiri dalam video ini. Saya melihat bahwa penggantian velg racing untuk velg cadangan gitu kan jelas tidak sesuai dengan perjanjian jual beli Toyota Avanza 13G ini gitu kan. Sehingga menurut saya sebagai konsumen jelas dirugikan. Dan karena ini juga dilakukan oleh membeli Toyota Avanza 13G lainnya, saya menduga ini terdapat unsur kesengajaan gitu kan, yang atau dugaan perilaku bisnis curang yang menguntungkan sepihak dengan merugikan para pembelinya. Demikian, saya berharap agar Toyota Avanza, Astra Internasional, kan, Astra Daihatsu, ya kan, Toyota Motor Corporation Jepang, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Toyota Astra Motor, Astra Internasional menyikapi dengan baiklah, gitu kan, ya, terlepas
adanya putusan hakim, saya melihat bahwa putusan hakim ya, meskipun di negara kita negara hukum, tapi tidak dianggap bahwa putusan hakim itu langsung benar semuanya gitu kan, karena ya sepintas gitu kan, pertimbangannya menurut saya tidak nyambung gitu kan, karena saya menggunakan perjanjian jual beli, namun majelis hakim tingkat pertama dan seterusnya itu menggunakan pertimbangan industri, peraturan menteri industri gitu kan, yang menyatakan bahwa diperbolehkan tentang perbedaan ban. Nah ini kan udah tidak nyambung. Saya mempertanyakan pelek racing, tetapi majelis pertimbangannya kepada ban gitu. Jadi dua hal yang berbeda dan tidak nyambung. Dan perjanjian jual beli ada undang-undang, sedangkan peraturan menteri adalah di bawah undang-undang. Secara hierarki dia tidak dapat mematahkan undang-undang yang di atasnya. Demikian, semoga permasalahan ini menjadi jelas untuk kepentingan publik. Salam happy life dan sukses dari Villa Davina Lembang, Bandung. Yes!